Halo, jumpa kembali di Markisa. Mari kita hidup sehat. Biasanya Markisa membahas seputar penyakit atau kondisi medis yang sedang marak terjadi pada saat ini. Namun, episode kali ini cukup unik karena Markisa akan membahas kondisi medis yang telah terjadi di masa yang lalu, bahkan beberapa ribu tahun yang lalu. Seseorang mengalami kondisi medis yang begitu berat oleh karena penderitaan yang begitu rupa, bahkan sampai mengalami kematian oleh karena salah satu cara penyiksaan yang paling kejam yang pernah dikenal oleh manusia. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Untuk melengkapi pembicaraan dan ngobrol kita pada saat ini, maka saya akan mengundang seseorang yang mengerti sekali akan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sambil ngobrol, tentunya kita ngopi bareng bersama Pendeta Lucky Samuel. Halo, Halo. dokter, apa kabar? Baik, Lase. Saya nyapa ke sana dulu ini ya. Silahkan. Nah, sebab hari ini adalah program Collapse begitu ya, Pak Dokter ya. Nah, salam jumpa saudara-saudara sekalian yang menyaksikan program hari ini. Kalau bertemu dengan saya, tentu saudara mungkin mengingat program Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Dan hari ini Ngopi Bareng adalah program yang spesial, ya karena Ngopi Bareng pada malam hari ini bukan hanya sekedar bicara secara teologis atau dari sudut pandang teologis, tetapi kita juga akan melihat sudut pandang medis sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Dr. Caleb. Akhirnya kita collab ya antara Markisa dengan Ngopi Bareng. Oh iya, Yang sudah ditunggu-tunggu ini. betul, sudah sangat ditunggu-tunggu Dr. Caleb. Sebab saya yakin kopi itu penting ketika ngomong mari kita hidup sehat. Betul tidak sih? Betul. Untuk sebagian orang. Untuk mungkin ya. sebagian orang betul. Tentu saja ada kondisi-kondisi tertentu ya, Pak Dokter ya, yang maksudnya mungkin kopi Harus itu dikurangi. Iya, harus Dan dikurangi. kebetulan kita ada kopi. Silahkan. Nah, oh gitu ya, langsung. Iya, boleh langsung. soalnya- Supaya pembicaraan kita lebih enak. Mungkin Oh, ya. ini asik juga ya. Ya, kita ngopi gitu, dulu ya. Kita perlu sering-sering collab nih. Boleh. Sebab kalau di ngopi bareng, Ya. belum boleh ngopi kalau belum ngobrol. Jadi harus Oh, ngobrol oke. dulu Ini sampai kita setengah udah jam. mulai. Ini langsung mulai dengan ngopi ya. Mulai. Oke, mantap. Nah, Lause, kita mau ngobrol nih. Ya. Ya, kalau biasanya tuh mengenai Kristus sering sekali ya dikotbahkan Kristus itu menderita bahkan sampai mati untuk kita semua. Ya. Tapi sebenarnya seberapa menderita sih Kristus itu yang mungkin seringkali bagi kebanyakan orang belum menangkap itu, belum memahami penderitaan Kristus. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Lause. Jadi, Ya. Kristus tuh mulai menderita tuh sejak kapan dan bagaimana sih penderitaannya? Iya, Dr. Caleb dan saudara-saudara yang menyaksikan program ini ya. Kalau ngomong soal penderitaan Yesus sebenarnya pada waktu Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini ya, dia lahir ke dalam dunia ini, sesungguhnya kita boleh mengatakan bahwa disitulah yang namanya penderitaan itu mulai dialami oleh Oh iya, pribadi betul. Yesus begitu kan ya. Nah, karena apa? Karena Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini begitu ya. Ya. Tetapi tentu saja pada waktu kita melihat ke dalam Alkitab secara khusus kita akan melihat setelah sekian tahun Yesus itu berada di dalam dunia ini, berkarya di dalam dunia ini, mengajar, memberitakan tentang Injil keselamatan. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah kehidupan manusia, Yesus itu masuk ke dalam satu kondisi yang menyebabkan dia harus mengalami penderitaan fisik yang begitu rupa ya. Oleh karena orang-orang pada waktu itu, baik orang-orang Yahudi pada waktu itu dan juga pemerintahan Romawi pada waktu itu yang kemudian memutuskan mereka ingin melakukan sesuatu untuk entah membungkam atau menghukum pribadi yang bernama Yesus ini begitu ya. Nah, berdasarkan catatan Alkitab lah ya, ini yang paling sederhana yang kita bisa lihat begitu ya. Sebut saja kita mulai dari peristiwa di mana Tuhan Yesus itu kemudian berdoa di Taman Getsemani. Oke, Ya, ini jadi sebuah peristiwa yang atau sebuah tempat yang saya kira cukup akrab bagi kebanyakan kita, khususnya orang Kristen, dan saya kira mungkin bagi orang-orang di luar sana pun juga pasti pernah mendengar tempat yang bernama Getsemani ini begitu ya. Nggak kita bahas dari awal ya, karena akan kepanjangan sekali ya. Iya, dan memang mungkin bagian-bagian awal yang lain itu adalah bagian dari penderitaan manusia yang Secara relatif umum kita Oke. alami begitu ya. Nah, kita akan mungkin fokus kepada penderitaan yang secara khusus yang mungkin boleh kita katakan unik. Ya, Pak Dokter ya, unik. Karena penderitaan ini secara khusus dialami oleh Yesus Kristus begitu ya. Nah, Alkitab mencatat pada waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani,
Nah, itu sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah tahu ya, sudah tahu bahwa sebentar lagi ia harus mengalami penderitaan, mengalami siksaan begitu ya dari orang-orang pada waktu itu begitu. Maka Alkitab kemudian mencatat, misalnya saya ngintip catatan ya. Boleh. Ngintip catatan ya. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 44 itu di tengah pergumulannya ketika Tuhan Yesus berdoa, doa yang saya kira sudah sangat terkenal sekali, yaitu berdoa di dalam segala kengerian akan penderitaan yang akan dia alami. Dia memohon kepada Allah Bapa supaya kalau boleh cawan penderitaan itu berlalu daripadanya. Tetapi dia juga mengatakan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan di situ kemudian kita mencatat pergumulan yang begitu rupa. Saya kira kita semua pernah pernah kena masalah ya. Ya, pasti dong. Pak dokter ya gitu ya. Kita pernah bergumul. Kita tahu kalau kita lagi bergumul tuh pasti tuh rasanya itu berat banget, stressful banget begitu ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang unik yang dicatat oleh Alkitab, secara khusus oleh Injil Lukas di pasal 22 ayat 44 tadi, yang mencatat sebuah tingkat stres yang kayaknya begitu tinggi. Sebab dicatat di situ bahwa saking bergumulnya, saking stresnya, peluh yang menetes ya dari dari wajah mungkin atau dari kepala Tuhan Yesus itu menetes menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah begitu. Ya, jadi saya nggak tahu, saya belum pernah mengalaminya, saya juga belum pernah tahu apakah ada orang yang juga pernah mengalaminya, dan mungkin kali ini saya kira saya harus bertanya kepada Pak Dokter Caleb begitu ya. Nah, ini gambaran apa sih Pak Dokter ketika seseorang itu begitu bergumulnya, begitu stresnya sampai kemudian peluhnya itu menjadi seperti tetesan darah begitu? Iya. Pertama, kalau kita tahu itu kan malam hari ya. Malam hari kalau berkeringat itu pun juga sebenarnya sesuatu yang aneh. Mestinya berkeringat kan panas ya, biasanya. Tetapi ini keringat pada saat mungkin dingin, waktu itu juga kalau malam hari dingin. Tapi dia berkeringat menandakan mungkin ketegangan, stres kayak kita ya. Mungkin betul. Keringat dingin gitu ya. Betul. Tetapi bahkan bukan sekedar keringat aja, tapi keringatnya seperti darah. Kalau dia bilang seperti darah, mungkin memang benar darah gitu. Karena kan mungkin berwarna merah ya. Dan ini memang bisa terjadi, Lauseluki. Jadi ada kondisi-kondisi medis tertentu walaupun sangat jarang ya. Bisa terjadi karena tekanan yang begitu rupa ya. Jadi pembuluh darah dalam tubuh yang tipis-tipis mungkin ya, yang di sekitar kulit itu menjadi pecah. Dan darahnya masuk di kelenjar keringat, akhirnya keluar. Jadi ketika dicatat ya di Injil bahwa keringatnya peluhnya itu seperti darah, ya itu benar, bisa terjadi ya, karena kondisi yang begitu rupa. Jadi mulai dari Getsemani aja mungkin sudah stres luar biasa. Iya, siapa yang nggak stres ya, saya tahu bakal menderita seperti itu. Berat pasti. Betul. Iya, artinya kan berarti secara fisik ini ya ada pengaruh yang sangat langsung ya Pak Dokter ya. Ketika seseorang itu mengalami stres yang begitu luar biasa, perasaan ngeri yang begitu luar biasa sampai kemudian berpengaruh kepada fisiknya, bahkan sampai peluhnya pun bisa seperti darah, bahkan darah. Istilah di medis itu ada namanya hematohidrosis. Gitu. Hemato kan darah, hidrosis itu keringat. Jadi keringat darah ada juga. Iya. Mungkin tentu kita tidak membayangkan seperti orang yang keringat bercucuran, darah begitu ya, begitu ya. Tapi mungkin peluh mungkin begitu ya, yang menetes seperti darah. Nah, seperti itulah kira-kira awal, kalau kita mau katakan ya, awal Pak Dokter, awal penderitaan fisik Yesus yang itu yang tadi saya katakan ya, yang unik, yang khusus sekali, yang dialami oleh Yesus Kristus begitu ya. Nah, setelah dari Taman Getsemani itu apalagi penderitaan yang Kristus alami? Nah, setelah dari Taman Getsemani, kita ingat Alkitab juga mencatat bahwa kemudian tidak lama setelah peristiwa yang tadi sudah kita sama-sama obrolin itu terjadi, lalu kemudian segerombolan orang ya, khususnya pasukan Romawi itu datang dan kemudian menangkap Yesus, dan Yesus itu dibawa ke mahkamah agama. Ya, dibawa ke mahkamah agama. Kenapa? Salah satunya karena apa yang dilakukan oleh Yesus ini dianggap ya melawan ya orang-orang yang berpengaruh, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama pada waktu itu begitu ya. Nah, di hadapan mahkamah agama ini Yesus mengalami penderitaan fisik yang saya kira mungkin lebih mudah kita bayangkan begitu ya. Jadi Alkitab itu mencatat ya,
Yesus itu di hadapan mahkamah agama itu dia diludahi, lalu kemudian mukanya ditutup, ya, kemudian dia ditinju, dipukul begitu. Intinya dijadikan kayak lelucon, dijadikan olok-olokan begitu. Lalu kemudian Alkitab juga mencatat ya, setelah itu kemudian ada yang menanyakan kepada Yesus, ayo kamu tahu nggak siapa yang tadi baru saja memukul kamu, siapa yang tadi meninju kamu? Tapi yang jelas saya membayangkan, meskipun Alkitab tidak mencatat secara detail, tapi saya membayangkan tidak mungkin itu hanya sekedar ludahan mungkin satu kali begitu ya, atau pukulan ringan satu kali, tapi mungkin berkali-kali bertubi-tubi. Nah, lagi-lagi nih Pak Dokter, ini kan gambaran yang dicatat begitu ya, tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus begitu. Nah, secara medis sendiri sebenarnya apa yang terjadi kepada tubuh seseorang ketika mengalami benturan, anggaplah seperti pukulan begitu. Seperti itu ya. Oke, kalau pukulan kita juga nggak tahu ya pukulannya dengan tangan atau dengan alat. Tapi mungkin anggaplah dengan tangan ya. Waktu itu ya, pada saat itu dipukul dengan tangan. Kalau kita tidak ditutup nih, kita tahu ya bakal dipukul arahnya dari mana. Misalnya dari arah kanan mau mukul wajah, kita tentu secara natural refleks berusaha mengurangi atau menghindari ya. Jadi kalaupun kena, kita ngikutin arahnya ya. Itu kurang lebih akan mengurangi kekuatannya ya, impact-nya. Tapi kalau kita diem doang karena kita nggak tahu kapan dipukul kan lebih keras ya. Nah, betul. Jadinya sangat luar biasa, lebih dampak kerusakan kepada tubuh. Misalnya dalam hal ini misalnya wajah deh. Apalagi kalau misalnya di tubuh seringkali ditutup, kita nggak tahu kapan dipukul, tubuh nggak siap, tiba-tiba dipukul. Nah, itu juga dampaknya kalau ke tubuh ya, bukan ke wajah, ke tubuh juga parah. Jadi organ-organ mungkin ada perdarahan di dalam juga mungkin dari saat itu sudah mulai terjadi. Bengkak-bengkak semua berdarah, kayaknya sih udah terjadi ya. Kalau gitu, berdasarkan apa yang dicatat oleh Alkitab ini dan juga berdasarkan penjelasan medis, jadi kemungkinan besar pada waktu itu ya tubuh Yesus itu sudah mengeluarkan darah ya, entah mungkin dari area hidung, mulut mungkin yang karena dipukul, dan juga tadi Pak Dokter menjelaskan tentang pendarahan di dalam yang juga dialami begitu ya. Ini mungkin juga tergantung siapa juga yang mukul ya. Betul. Kalau waktu itu adalah masa orang-orang biasa, mungkin masih mending karena kan tidak terlalu terlatih, pukul-pukul aja. Tapi kalau pada saat itu yang memukul juga adalah tentara ya, tentara Romawi, kita tahu terlatih besar-besar, maka impact-nya juga akan luar biasa sekali pasti. Tapi bisakah kita menyimpulkan Pak Dokter bahwa ya entahkah itu orang biasa atau prajurit Romawi yang terlatih, yang jelas ketika tubuh ini terkena pukulan, tinjuan, pasti ada dampaknya kan ya? Ya tentu, pasti dong. Pasti ada dampaknya, dan dampak itu pasti akan mempengaruhi tubuh kita begitu, organ kita begitu, pembuluh darah kita begitu ya. Betul. Dan sakit pasti begitu ya, pasti sakit, menderita begitu. Pasti. Nah di situ Pak Dokter, ya jadi sampai di situ begitu ya, Yesus bahkan kalau kita boleh kaitkan dengan yang peristiwa di Getsemani begitu ya, darahnya itu hanya perlu saja, maka ini mungkin bertambah lagi oleh karena pukulan-pukulan yang artinya menunjukkan ada semacam eskalasi ya, peningkatan penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus begitu ya. Nah tapi Alkitab juga mencatat Pak Dokter bahwa tidak hanya berhenti sampai di situ, sebagaimana yang kita ketahui begitu ya. Setelah di hadapan mahkamah agama, lalu kemudian Yesus itu dibawa ke Pilatus. Nah, kita perlu tahu sama-sama di konteks pada waktu itu, ya di konteks orang Yahudi pada waktu itu, mahkamah agama, para tokoh agama itu adalah orang-orang yang berpengaruh ya terhadap kehidupan beragama dari orang-orang Yahudi begitu ya. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa ada pemerintah Romawi yang menguasai sebagian besar area di dunia pada waktu itu, kalau kita mau katakan secara umum begitu ya. Dan Pilatus ini adalah sebut saja seorang gubernur ya, yang berkuasa di area itu ya. Maka tadi secara agama di hadapan mahkamah agama, sekarang Yesus kemudian dibawa seolah-olah ke hadapan pemerintah atau ke hadapan mungkin penegak hukum, kira-kira mungkin boleh kita gambarkan seperti itu begitu ya. Nah sampai di hadapan Pilatus, nah ini juga menarik, penderitaan Yesus itu tidak berkurang
begitu ya. Artinya apa yang dialami oleh Yesus, yang ditimpakan kepada Yesus itu tidak menurun levelnya, melainkan bisa kita katakan meningkat. Kenapa? Sebab Alkitab mencatat di hadapan Pilatus, misalnya kalau kita lihat Yohanes pasal 19 ayat 1, dikatakan di situ Yesus itu, Alkitab kita pakai istilah disesah, begitu ya. Mungkin ini istilah yang kurang umum kita pakai dalam bahasa sehari-hari, begitu ya. Dicambuk? Nah, dicambuk itu adalah istilah yang mungkin lebih umum kita pakai, begitu ya. Jadi Yesus itu dicambuk, lalu kemudian dilanjutkan lagi di ayat yang ketiga, Yohanes pasal 19 dikatakan juga Yesus itu ditampar. Jadi lagi-lagi kena pukulan, begitu ya. Nah tapi oke lah, tadi pukulan kan kita sudah sempat diskusikan begitu, obrolin begitu ya. Nah kita coba sedikit ngomong soal dicambuk ini, begitu ya, dicambuk ini ya. Sekuat apapun kita mencoba untuk mengurangi level kengeriannya itu, kok kayaknya sulit ya Pak Dokter, karena memang betul-betul ngeri, betul-betul keji, betul-betul menyakitkan begitu, betul-betul besar penderitaan yang dialami oleh Yesus begitu ya. Nah, cambuknya sendiri seperti apa sih, Lause? Justru, itu poin saya begitu ya. Karena kalau kita seandainya ya membayangkan cambuk yang sederhana saja ya, yang biasanya misalnya dipakai oleh anggaplah petani untuk kemudian menggerakkan kerbaunya begitu ya, atau anggaplah misalnya pelatih kuda atau penunggang kuda begitu ya, untuk kemudian somehow mempercepat gerak si kuda atau kemudian mengarahkan kuda ini. Kalau kita misalnya ya, pecut itu berarti ya. Iya. Bayangkan seperti itu ya, pecut itu ya. Bayangkan yang seperti itu saja kalau kita kenakan kepada diri kita sendiri. Biru. Iya tuh. Nah kan ada penjelasan medis langsung kan, biru, memar begitu kan ya, sakit begitu kan. Nah rupanya cambuk yang dipakai pada waktu itu oleh pemerintah Romawi itu jauh-jauh lebih menyakitkan dibanding pecut atau cemeti yang biasanya dipakai oleh pawang terhadap binatang misalnya begitu ya. Jadi berdasarkan catatan yang saya temukan, tentu saja tidak lengkap banget begitu ya. Ingat ini adalah peristiwa 2000 tahun yang lalu begitu ya. Tapi berdasarkan catatan-catatan sejarah dan informasi yang saya temukan begitu ya, cambuk yang dipakai itu pada waktu itu adalah cemeti yang terdiri dari beberapa helai kulit. Ya. Anggaplah itu kulit binatang begitu, beberapa helai kulit binatang. Nah, di helai-helai kulit binatang itu lalu kemudian diikatkanlah benda-benda tajam. Ya. Jadi misalnya ada paku diikat di situ, ada pecahan beling misalnya yang diikat di situ, ada batu karang juga misalnya yang tajam, yang kasar begitu ya. Ada juga catatan yang mengatakan bahkan bola-bola logam besi begitu ya, bola-bola besi itu juga diikatkan, atau juga termasuk duri-duri yang tajam itu diikatkan begitu ya. Jadi bervariasi ya. Oh iya. Jadi bayangkan ya ada beberapa helai kulit begitu ya, dan di tiap helai itu kemungkinan ada beberapa benda tajam dan benda kasar yang diikatkan di situ ya. Nah lalu kemudian prosedur pencambukan pada waktu itu umumnya itu seseorang itu dicambuk sebanyak 39 kali ya. Nah ini kita bisa bandingkan misalnya dengan kesaksian Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 di mana dia dikatakan aku dicambuk itu 40 kurang 1 kali begitu ya. Nah dengan itu umumnya seperti itu juga. Dengan cambuk yang kemungkinan besar seperti itu begitu ya. Nah ada yang mengatakan katanya sebab kalau lebih dari itu maka kemungkinan tidak akan bertahan orang yang dicambuk itu begitu ya. Nah tetapi juga ada catatan lain yang mengatakan bahwa 39 kali itu adalah praktek umum. Ya jumlah yang umum. Mungkin juga orang kalau nyambuk ya udah gak ngitung lagi kali ya. Iya kan? Nah ada yang juga mengatakan bahwa ya itu sesuka hati si prajurit yang nyambuk. Tergantung suasana hatinya. Kalau dia lagi mungkin kesel maka dia mungkin mencambuk lebih banyak begitu ya. Dan pencambukan ini adalah prosedur standar Pak Dokter, yang akan diberlakukan kepada seorang yang terhukum sebelum orang itu kemudian disalib. Begitu ya. Nah jadi bayangkan. Nah kalau kita mundur lagi dari peristiwa di Getsemani, ya sudah menanggung beban stres yang begitu tinggi sampai perlu menetes seperti darah, lalu kemudian mengalami pukulan,
Iya. Yang tadi sudah dijelaskan dengan begitu detail secara medisnya begitu ya, dampaknya oleh karena muka ditutup dan segala macamnya. Berlanjut lagi kemudian dicambuk ya. Bayangkan dicambuk dari segala arah ke area bahu sampai ke kaki bagian belakang begitu ya. Dan bayangkan dicambuk dengan jenis cambuk yang spesifik seperti yang tadi saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, sebenarnya dengan membayangkan saja di dalam imajinasi kita secara umum kita sudah bisa tahu betapa menyakitkan dan betapa menderitanya Yesus ketika dicambuk seperti itu berkali-kali ya. Nah, tapi untuk membantu kita Pak Dokter begitu ya. Seorang sejarawan bernama Eusebius ya, dia mendeskripsikan pencambukan itu ya. Pada waktu itu, pada konteks pada waktu itu ya. Jadi dia mendeskripsikan itu seperti ini, pembuluh-pembuluh si penderita itu akan terbuka ya. Lalu kemudian otot-ototnya, urat-uratnya, dan seringkali minta maaf isi perutnya pun bisa terlihat ketika seseorang itu mengalami peristiwa pencambukan pada waktu itu. Dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, bahkan kemungkinan besar seringkali ya tidak nyampe ke salib. Ya, sudah keburu meninggal ya. Karena sudah keburu meninggal begitu. Mungkin Pak Dokter lebih bisa menjelaskan secara secara medis begitu ya. Bagaimana kalau orang itu kemudian mengalami pencambukan sampai seperti itu dengan jenis cambuk yang spesifik dan dilakukan oleh seorang prajurit yang terlatih sekali. Artinya begini, mereka expert dalam menyiksa orang begitu loh. Ya, saya yakin sebelum saya menceritakan secara medis pun, kalau saudara-saudara yang sudah mendengar tadi jenis cambuknya seperti itu, membayangkan juga sudah mulai merintih ya, seperti itu. Membayangkan kalau kena gitu ya. Apalagi nanti kalau saya ceritakan ya. Nah, kalau secara medis itu kondisi yang dicambuk itu tanpa baju pakaian. Ya, tanpa pakaian ya. Berarti langsung cambuk itu menyentuh kulit. Betul. Ya. Jadi nggak ada perlindungan gitu ya, nggak ada perlindungan. Nah, kalau yang model-model yang seperti tadi benar-benar tajam, maka tentu ya ketika mungkin cambukan pertama, kedua, awal-awal baru mungkin merobek sedikit. Ya, merobek kulit-kulit, lapisan kulit sedikit. Tetapi kan berkali-kali, puluhan kali seperti itu ya. Mungkin di tempat yang kurang lebih serupa ya. Udah luka ya, jadi gambarannya gampangnya udah luka tapi diterusin. Ya, dengan robekan-robekan seperti itu ya, jadi nggak heran kalau bisa sampai ke otot, sampai ke pembuluh darah, bahkan sampai ke tulang. Mungkin ada beberapa catatan yang sampai mengatakan demikian, atau isi perut. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi poinnya adalah ketika pencambukan itu bukan hanya sakit yang luar biasa, tetapi seseorang itu mengalami perdarahan yang luar biasa. Perdarahannya lebih banyak ya dibanding yang peristiwa yang kedua yang dipukul, tentunya pasti ya. Sehingga pada saat itu mungkin saja orang itu sampai hilang kesadaran dan bahkan meninggal. Nah, sedikit terkait dengan medis atau mungkin anatomi atau biologi begitu ya Pak Dokter begitu ya. Dulu kan pernah belajar biologi, katanya kulit itu ada lapisan-lapisannya begitu kan ya. Nah, oke lah kita mungkin tidak sampai detail begitu, tapi sebenarnya kira-kira berapa tebal sih jarak antara kulit itu misalnya sampai ke tulang? Itu kalau tadi misalnya penggambarannya kemungkinan besar tulangnya juga bahkan bisa sampai terlihat. Oke, ya kalau dari kulit yang paling luar sampai tulang kan, tulang itu lebih dalam lah ya. Kemudian lebih dalam lagi mungkin organ. Nah, tergantung seseorang. Jadi semakin gemuk mungkin ya, semakin gemuk semakin tebal tentunya. Karena di bawahnya kulit itu ada lapisan lemak. Nah, ini yang mungkin menentukan, yang membedakan antar individu ya. Ketika dia lebih gemuk mungkin lapisan lemak lebih ada. Jadi lebih jauh, baru ke lapisan otot, setelah itu baru tulang. Jadi lapisannya seperti itu ya, kulit, ada lemak atau namanya subkutan, kemudian ada otot, kemudian baru tulang atau mungkin organ di bawahnya lagi. Ya, anggaplah postur tubuh fisik daripada Tuhan Yesus itu ya rata-rata begitu ya, begitu ya Pak Dokter. Tentunya waktu zaman dulu sepertinya tidak gemuk kali ya, apalagi setiap hari jalan. Iya, kemungkinan Yesus besar seperti itu begitu ya. Nah, artinya dengan mungkin beberapa kali cambukan saja sebenarnya sudah bisa menembus sampai ke
otot dan tulang begitu iya, ya. betul. Apalagi kalau tadi misalnya kalau betul memang kebiasaannya itu pada umumnya adalah 39 kali dan bahkan sering kali lebih. Pendarahan yang hebat terjadi seperti tadi Pak Dokter katakan begitu ya, dan sudah mungkin nyaris tidak berbentuk lagi. Sudah tidak tergambarkan mungkin luka-luka di sekujur tubuhnya ya, robekan-robekannya. Kalau saya ingat di film Passion of the Christ, digambarkan kalau saudara-saudara mengingatnya itu sudah merah-merah semua badannya. Mungkin yang terjadi pada saat waktu dahulu lebih parah dari itu mungkin penggambarannya. Dan lagi-lagi Pak Dokter, kita melihat sebuah eskalasi penderitaan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat catatan Alkitab, ini kan terjadi berentet begitu terus menerus begitu, yang ada berhentinya. Ini bukan setelah Getsemani lalu kemudian ada satu periode waktu misalnya pulih secara fisik begitu ya, baru kemudian masuk ke penderitaan yang berikutnya, tapi kan terus menerus begitu ya. Dan sudah pasti tidak ada kesempatan buat makan, kemungkinan minum ya, bahkan mungkin juga tidur juga tidak sempat begitu ya. Jadi saya kira sampai di titik ini saja kita sudah bisa membayangkan betapa menderitanya Yesus, Pak Dokter. Ini kayaknya udah berat minta ampun ya kalau udah dicambuk berdarah-darah seperti ini. Kemudian setelah ini bagaimana lagi nih Lausa? Kalau kita masih ingat catatan Alkitab begitu ya, pada waktu di hadapan Pilatus dan kemudian orang banyak mendesak supaya Pilatus menghukum Yesus begitu ya, menyalibkan Yesus begitu ya. Tetapi kemudian Pilatus berkali-kali menyatakan bahwa aku tidak menemukan kesalahan yang membuat orang ini pantas untuk menerima hukuman salib begitu ya. Tetapi kita ingat juga desakan terus itu diberikan oleh orang banyak pada waktu itu ya. Nah, tapi yang jelas ya, tidak lama setelah Yesus berada di hadapan Pilatus itu, Yesus kemudian mengalami penderitaan yang berikutnya. Ini belum sampai ke kayu salib loh Pak Dokter, begitu ya, belum sampai kayu salib. Ya, dicatat oleh Alkitab bahwa kemudian atas perintah daripada Pilatus, Yesus itu kemudian dijadikan bahan siksaan lagi nih oleh prajurit-prajurit Romawi misalnya begitu. Itu diapain tuh? Nah, oleh prajurit Romawi, Yesus itu kemudian dipakaikan jubah ungu. Ya, jubah ungu itu kan pada waktu itu simbol royal family begitu ya. Ini simbol seorang raja begitu kan. Dan kita ingat isu yang dikenakan kepada Yesus itu adalah isu yang dikaitkan karena Yesus itu seolah-olah mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah raja begitu kan ya. Jadi dijadikanlah bahan olok-olokan, dipakaikan jubah ungu. Lalu ingat, raja itu identik dengan memakai mahkota. Jadi orang-orang pada waktu itu khususnya prajurit-prajurit ini kemudian menganyam, itu kata Alkitab, menganyam ya sebuah mahkota. Tapi bukan menganyam dari bahan-bahan yang aman, melainkan menganyam mahkota yang terbuat dari duri. Ya, kita tidak perlu menurut saya untuk kemudian mencari tahu seberapa besar duri-duri atau ranting berduri yang dipakai untuk kemudian dibuat menjadi mahkota yang dipakaikan ke kepala Yesus. Saya kira duri apapun, sekecil apapun, pasti sakit kan Pak Dokter kalau kena begitu ya. Dan tusuknya udah sakit. Iya betul sekali. Dan ini kita ingat sama-sama berdasarkan catatan Alkitab juga dikatakan bahwa mahkota duri ini dikenakan di kepala Yesus. Ya. Lalu kemudian prajurit itu meludah Yesus, dan ini juga catatan yang saya kira akan membuat kita semakin menyadari betapa meningkatnya penderitaan di dalam Yesus. Sebab dengan mahkota duri yang ada di atas kepala, dicatat juga di situ, kepala Yesus itu kemudian dipukul dengan menggunakan tongkat. Karena di salah satu bagian daripada kitab Injil dicatat di situ, Yesus itu kan dijadikan bahan olok-olokan, pakai jubah ungu, lalu kemudian mahkota duri, dikasih juga tongkat. Bayangkan seperti seorang raja yang memegang tongkat, ya kekuasaan begitu, itu diberikan kepada Yesus, tapi kemudian diambil lalu kemudian dipakai oleh prajurit-prajurit untuk memukul kepala Yesus. Nancep dong durinya ya. Nah, itulah Pak Dokter. Iya.
Apalagi kalau kepala tuh ya, kepala tuh sebenarnya banyak sarafnya. Nah, banyak saraf ya, banyak saraf, dan bagian kepala tuh memang juga banyak pembuluh darah. Kayak gitu. Jadi ketika ada luka, biasa memang harus segera ditanganin kan, seperti itu. Nah, kalau dalam hal ini ditancapkan, masuk aja gitu udah mulai ketusuk-tusuk ya. Apalagi kalau makin dipukul, makin bagian tertentu udah makin menancap ke dalam. Itulah. Sakitnya luar biasa, perdarahannya juga banyak sekali. Saya masih ingat dulu ya, waktu saya masih kecil, Pak Dokter ya. Orang tua saya itu selalu mengajari saya dan khususnya adik saya nomor 2 itu ya, untuk berhati-hati dengan kepala kami begitu ya. Jadi 2 anak cowok gitu, kadang-kadang kalau main itu agak berlebihan begitu ya. Selalu diingatkan kalau sudah kena kepala ya, wah udah pasti ditegur, diingatkan, itu berbahaya sekali. Dan saya kira tadi sesuai dengan penjelasan medisnya, karena ada banyak syaraf, ada banyak pembuluh darah, dan itulah sebabnya kan sering kita pakai helm untuk mengamankan kepala ya. Iya kan? Begitu kan ya, karena memang area yang sensitif, betul tidak Pak Dokter? Betul. Ya. Banyak pembuluh darah seperti itu. Nah, jadi walaupun lukanya mungkin kecil ya, kalau di tangan kecil ya udah tutup aja, bisa berhenti sendiri. Betul. Tapi kalau di ini kita sering ngomong, waduh kepalanya bocor. Karena banyak itu pembuluh darah. Kecil aja udah keluar pembuluh darahnya. Iya, jadi nah, nggak tahu nih Pak Dokter. Kan dari tadi ya, salah satu kondisi medis dan fisik yang terus-menerus diulang oleh Pak Dr. Caleb itu adalah pendarahan. Pendarahan. Bisa nggak diperkirakan sampai di titik itu, baru sampai di titik itu Pak Dokter, kira-kira sudah seberapa banyak darah yang hilang? Kalau sudah seberapa banyak sih nggak bisa ya, tapi banyak sekali yang pasti ya. Banyak sekali sampai di poin dimana mungkin sebagian besar orang kita kalau mengalami perdarahan seperti itu, mungkin kita sudah pingsan gitu ya, sudah harus segera dibawa ke rumah sakit, segera ditransfusi seperti itu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus masih terus ya, itu berarti mungkin tubuhnya secara tubuh udah mau tergeletak gitu, tapi luar biasa, maksudnya willingness untuk menggenapi kehendak Bapa luar biasa, masih mendorong Kristus untuk tetap berdiri. Artinya kalau kondisi seperti ini, penderitaan semacam ini dialami oleh orang pada umumnya, ada kemungkinan seperti yang tadi Pak Dokter katakan ya. Mungkin sampai tahap kedua sudah banyak yang menyerah sampai dipukul. Betul. Dan kalau sampai di tahap ini artinya seperti yang tadi katakan ya, kemungkinan mungkin sudah pingsan bahkan begitu, dan harus dibawa ke rumah sakit, bahkan harus transfusi darah. Mungkin sudah berteriak-teriak, mencaci maki. Tapi sekali lagi Pak Dokter, kita masih ingatkan bahwa that's not the end. Oh belum. Itu ini belum selesai. Sudah keempat nih ya. Belum selesai. Itu sudah keempat, dan kita sudah sampai di level ini saja. Saya kira kita semua sebagai manusia yang normal bahkan tidak bisa membayangkan kalau penderitaan semacam ini harus terjadi kepada diri kita. Begitu ya. Tapi sekali lagi, that's not the end. Itu belum selesai. Setelah peristiwa itu, lalu kemudian kita melihat di Alkitab ya, tibalah pada sebuah perjalanan yang penuh dengan penderitaan, bukan hanya secara fisik tapi mungkin juga secara mental begitu ya, yaitu perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Via Dolorosa itu. Iya, yang seringkali dikenal dengan istilah Via Dolorosa. Ya, perjalanan untuk kemudian mengalami penyalipan itu sendiri. Ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yesus itu sempat memikul salib. Ya, dan memang itu sesuatu yang umum pada waktu itu ya, yang terhukum yang akan disalib ya dia sendiri yang akan memikul salibnya. Itu memikul kayu tuh ya. Nah, ya, jadi berdasarkan kebiasaan pada waktu itu, yang dipikul oleh seorang yang tersalib atau orang yang terhukum hukumannya disalib itu adalah palang horizontalnya. Atau patibulus. Ya, crossbeam ya, kalau bahasa Inggris begitu ya. Jadi kan salib itu terdiri dari palang yang vertikal dan horizontal. Nah, yang dipikulnya adalah palang yang horizontal begitu ya. Nah, berat dari palang yang horizontal ini kurang lebih sekitar 35 sampai 50 kg. Ya. Nah, sebelum kita cepat-cepat mengatakan, ringan. Saya biasanya mungkin ngangkat kulkas saja bisa, misalnya begitu ya. Saya ngangkat mesin cuci pun saya kuat, ngangkat lemari atau bahkan ngangkat piano pun saya kuat, ya. Jangan lupa, ya,
bagaimana kondisi fisik Yesus pada waktu Betul. itu. Dengan segala pendarahan yang sudah harus dia alami begitu ya. Nah dia masih harus memikul palang horizontal itu begitu ya. Dan perjalanan dari pengadilan atau dari tempat Pilatus sampai ke Bukit Golgota itu kurang lebih sejauh 600 meter. Ya. Nah kelihatannya kan ringan ya Pak Dokter ya. Sebenarnya. Kelihatannya ringan Iya. begitu kan ya. Tapi kembali lagi ringan bagi orang yang tidak mengalami kondisi fisik yang tersiksa menderita seperti itu. Dan ringan tergantung kontur jalannya juga. Betul. Betul kan ya. Nah, jadi sebenarnya kontur jalannya dari gedung pengadilan itu, dari tempat Pilatus sampai ke Bukit Golgota, namanya juga Bukit Golgota, itu Nanjak. menanjak begitu ya. Saya kira kita naik tangga aja, beberapa level aja rasanya sudah ngos-ngosan begitu ya. Nah, bayangkan setelah mengalami penderitaan fisik yang begitu rupa, begitu berat, masih harus memikul kayu palang seberat 35-50 kg di jalan yang menanjak. Itu pasti tidak gampang, sama sekali tidak gampang. Dan itulah sebabnya ya Alkitab juga mencatat ada orang yang bernama Simon dari Kirene yang kemudian dipaksa oleh prajurit Romawi untuk memikul salib itu bagi Yesus. Karena apa? Karena kemungkinan besar Yesus sudah betul-betul tidak kuat lagi berjalan atau melanjutkan perjalanan sambil memikul palang itu, begitu. Itu memikul salibnya tuh bagaimana ya? Saya memikul ke depan, memikul ke samping. Tidak ada catatan yang pasti. Ada yang mengatakan kemungkinan memikul ke depan layaknya kita kalau memikul sebuah palang kayu begitu kan ya. Ada juga yang kemudian mencatat bisa juga memalang ya. Dan karena apa? Karena diikat. Oh, diikat di tangan. Diikat di tangan begitu ya. Jadi kita tidak tahu persis bagaimana, tapi kebiasaan seperti itu begitu. Yang jelas mau memalang ke depan atau tangan kita merentang terikat di palang itu, dua-duanya tetap posisi yang nggak enak ya. Dan lagi-lagi ya, kalau orang normal sehat saja pasti akan mengalami kesulitan, apalagi Yesus yang sudah mengalami penderitaan sebegitu rupa harus melakukan itu. Ditambah lagi kan bekas luka ya loh saya, punggung-punggungnya semua satu badan dan harus memikul kayu. Itu kan terjadi gesekan. Nah ya? itu dia kan kayu kan nggak yang sudah diamplas tuh ya. Iya. Kalau kayak meja ini enak nih. Betul. Apalagi nih buat seorang terhukum ya. Buat seorang terhukum tidak ada yang begitu baik memperhatikan kenyamanan dari orang yang akan menderita hukuman begitu ya. Jadi tidak ada orang yang akan menghaluskan kayu itu. Iya. Jadi bisa dibayangkan mungkin ya, kayu kasar. Kalau kita kena kayu di jari aja kayaknya udah gak enak banget ya. Iya, betul. Ini kayu kasar terus tergesek di punggung yang sudah tercabik-cabik. Itu sih pusing deh. Nah iya. Lalu saya nggak tahu, saya mencoba membayangkan kan pada waktu kita itu bernafas ya, ada bagian-bagian tubuh kita mungkin sebutannya apa, upper body kita ya yang ikut bergerak ya. Misalnya pada waktu kita bernafas misalnya ya. Nah ini sekali lagi bahasa saya orang awam begitu ya. Nah saya membayangkan misalnya setelah mengalami penderitaan fisik, pasti untuk bernafas saja sudah susah. Belum lagi dengan kehilangan darah sebegitu banyak. Ada pengaruhnya Pak Dokter? Iya, betul, ada. Jadi kan kalau kehilangan darah, ya makin banyak ya kita kondisi di medis kita sebutnya bisa terjadi namanya hipovolemic sampai kepada shock hipovolemic. Jadi di mana sirkulasi darah di dalam tubuh sudah berkurang tuh. Ya kayak pompa lah, airnya udah makin berkurang. Sedangkan kebutuhannya tinggi, ya kan? Harus jalan, harus memikul, gitu kan ngos-ngosan ya. Nah, pompanya harus banyak. Alhasil jantung pompanya harus lebih keras, lebih kuat. Untuk memenuhinya. Nafas harus lebih cepat. Sedangkan ditekan dengan luka-luka semua. Kalau luka di kulit tuh kan nafasnya bergerak ya. Nah, kalau luka kan gesek-gesek ya, nggak enak juga ya. Betul. Itu. Betul. Jadi sekali lagi Pak Dokter, saya tidak bisa membayangkan secara manusia begitu ya, betapa menderitanya jarak 600 meter itu. Bagi Yesus dan saya kira bagi siapapun yang harus menanggung penderitaan seperti itu. Gitu. Belum lagi mungkin pas yang sebelum ke Simon Kirene, Yesus sempat terjatuh ya, karena nggak kuat ya. Alkitab tidak menceritakan secara detail peristiwa itu, tapi
saya rasa besar sekali kemungkinannya, ya, dengan segala kondisi fisik yang dia sudah alami, penderitaan fisik yang dia sudah alami sampai di titik itu. Kita tidak ada luka sekalipun, ya, hanya karena misalnya jalan tidak rata aja kan kita bisa kehilangan keseimbangan lalu kemudian kita jatuh, bahkan tanpa memikul sesuatu. Iya. Nah, bayangkan seseorang yang sudah mengalami kondisi seperti itu kan Pak Dokter, pasti tanpa memikul, bahkan mungkin cuma jalan saja dengan mudah jatuh begitu ya. Betul. Apalagi harus kemudian berjalan menanjak dan memikul palang kayu yang begitu berat seperti itu. Iya, kalau jatuh seperti itu pun juga menambah lagi ya, ke tanah seperti itu menambah lagi kotor, masuk ke dalam luka-luka, itu menambahkan lagi. Ya. Belum lagi kemungkinan besar ya, kondisi jalan pada waktu itu tidak seperti kondisi jalan pada hari ini yang mungkin lebih baik. Oh, ada batu-batu mungkin ya. Sangat mungkin ya. Dan ingat itu kan menuju ke tempat eksekusi. Iya. Ya, tidak mungkin dibuat seindah pergi ke tempat wisata, nggak mungkin begitu ya. Nah, tapi sekali lagi Pak Dokter, belum selesai nih ya. Belum. Hampir selesai tapi belum selesai. Belum sudah selesai. Tiba di Golgota. Tiba di Golgota. Sebelum kita ngomong apa yang terjadi di sana, ya, saya kira kita dari tadi mengulang-ulang terus segala setelah kita mencoba membayangkan, menelusuri segala penderitaan fisik yang Yesus alami, kita mengulang-ulang terus ungkapan betapa menderita Yesus, betapa mengerikan semua itu begitu ya. Tapi puncaknya sesungguhnya adalah ketika seseorang itu digantung di atas kayu salib, ya. Nah, gambaran-gambaran diberikan misalnya di entahkah itu buku-buku bergambar atau film-film yang mengisahkan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus begitu ya, relatif dekat dengan apa yang betul-betul terjadi pada waktu itu begitu ya. Jadi seseorang yang akan disalib itu akan tentu harus terlentang begitu ya. Lalu kemudian palang yang horizontal itu akan disatukan dengan palang yang vertikal itu begitu ya. Dan kemudian terjadilah salah satu siksaan yang mungkin paling berat yang harus dialami oleh seseorang yang tersalib. Pak Dokter nanti yang mungkin perlu menceritakan secara fisik. Ya. Tapi yang jelas di titik itu kita mengerti kenapa salib itu, istilah salib itu seringkali dikaitkan dengan istilah crux, C-R-U-X begitu ya. Bahkan ada satu kata di dalam bahasa Inggris itu kan excruciating begitu ya. Oke. Ya, pasti pernah mendengar kata itu ya. Untuk menggambarkan sebuah penderitaan yang tidak ada satu kata pun yang mampu menjelaskannya karena terlalu menderita. Dan itulah gambaran dari penderitaan yang dialami oleh seorang yang disalib. Karena apa? Karena seorang yang disalib, dan pada waktu itu juga Tuhan Yesus ya, supaya tubuhnya itu bisa tergantung dengan, dalam tanda kutip, tergantung dengan sempurna, tidak jatuh ya sebelum waktu yang diharapkan begitu ya. Maka orang yang disalib itu akan dipaku ya. Akan dipaku di area pergelangan tangan, ya, di area pergelangan tangan, dan tentu saja paku itu akan menembus pergelangan tangan sampai kemudian cukup dalam menembus palang kayu itu supaya cukup kuat untuk menopang tubuh orang yang terhukum itu, ya. Dan ini dikonfirmasi juga oleh penemuan-penemuan arkeologi, ya. Dalam salah satu penemuan arkeologi begitu ya, ditemukan paku yang dipakai oleh orang-orang Romawi pada waktu itu untuk menghukum seseorang yang tersalib begitu ya, adalah paku yang relatif besar begitu ya. Paku itu kurang lebih ya, ukurannya sekitar 18 cm. Kita cuma bisa membayangkan panjangnya saja kan Pak Dokter ya. Kita mungkin tidak bisa membayangkan berapa diameternya misalnya begitu ya. Dan saya kira untuk membuat tubuh yang terhukum itu, yang tersalib itu bisa tergantung dengan sempurna, sekali lagi dalam tanda kutip begitu ya, pasti diameternya tidak yang kecil begitu kan dia. Nah, bayangkan paku yang sebesar itu menancap dan menembus pergelangan tangan seorang kanan dan kiri, dan juga kemudian di area kaki begitu ya. Membayangkan sekali lagi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu saja, rasanya tidak ada kata-kata yang bisa sanggup untuk menggambarkannya begitu ya.
Nah, lalu kemudian dilanjutkan lagi, kan belum selesai. Itu tadi posisinya masih terlentang. Ya. Sekarang salib ditegakkan, ya kan? Lalu kemudian seluruh beban dari tubuh orang yang tersalib itu akan terpusat kepada 3 titik kan berarti Pak Dokter. Pergelangan tangan 2 dan kemudian juga 1 di kaki. Nah, boleh tolong jelasin secara medis penderitaan apa yang harus ditanggung oleh Yesus begitu? Ya, mungkin dari yang dipakunya dulu ya, ya. Jadi kalau dipaku itu di pergelangan tangan, sebenarnya ada beberapa juga kan yang mungkin teori-teori, ada yang di pergelangan tangan, ada yang di telapak tangan. Tapi kalau yang saya ketahui juga lebih yang diterima di pergelangan tangan ya, karena kalau di telapak tangan tidak cukup kuat untuk menanggung beban tubuh, jadi akan robek. Jadi orang Romawi somehow mereka udah mengerti anatomi dan cukup pintar untuk mengetahui hal itu ya. Itu salah satu yang saya pelajari, maksudnya dalam sisi medis yang luar biasa juga. Mereka memilih di pergelangan, tapi yang uniknya juga, tidak merusak tulang sama sekali. Jadi memang ada ruangan di sini di pergelangan tangan yang kalau ditembus itu nggak mengenai tulang-tulang. Jadi di pergelangan tangan kita tuh ada tulang-tulang kecil, dan di antaranya itu bisa ditembus. Jadi mungkin pakunya walaupun nggak kecil-kecil paku biasa, tapi juga nggak terlalu besar ya diameter, karena akan menghancurkan semuanya. Nah, karena kita tahu tidak ada satu tulang pun yang di tubuh Kristus yang dihancurkan kan, tapi bisa menembus dan cukup kuat untuk menggantung seseorang. Nah, posisi ini, baru dari pergelangan ya, posisi ini sangat unik karena unik bagi penyiksaan ya, karena tidak terlalu terkena pembuluh darah sehingga orang yang dikena ini berdarah-darah dan akhirnya kehilangan darah dan mengalami kematian. Berdarahnya sangat minimal, jadi tidak akan mati oleh karena luka itu, tapi sekaligus mengenai saraf. Ada saraf namanya medianus, saraf di tengah sini. Saraf ini ketika rusak, dia akan melumpuhkan seluruh tangan terasa kebas dan panas seperti terbakar. Baru dari tangan, itu udah luar biasa sekali. Baru dipaku, ya sakit tentu dipaku, tetapi karena kerusakan saraf itu menambahkan lagi sakitnya. Itu baru yang di tangan ya, belum yang di kaki. Yang di kaki juga sama loh, itu juga tidak mengenai tulang. Jadi di antara tulang juga mengenai saraf yang di kaki, gitu ya. Jadi saraf-saraf di kaki terasa panas, kebakar karena rusak ya, sampai mungkin lebih dari sekedar kita semutan, perasaan semutan, lebih daripada itu. Dan yang mungkin yang perlu kita semua ketahui bahwa posisi digantung itu kaki tidak lurus ya, kaki itu ditekuk ya. Jadi kalau mungkin saudara-saudara mengira posisi disalib ya tinggal sambil berdiri, tidak ternyata. Jadi posisi ditekuk seperti orang setengah squat gitu ya, setengah jongkok ya. Bayangkan setengah jongkok, tahan berapa lama sih kita? Setengah menit aja udah mulai pegel. Ketika pegel kan udah digantung, pasti jatuh ya. Nah, ketika jatuh ini makin ketarik. Nah, disitulah rangkaian peristiwa kondisi medis yang luar biasa, di mana ketika ditarik itu terjadi kesulitan bernafas. Ya, karena rongga dada susah sekali untuk mengembang dan mengempis. Nah, peristiwa yang waktu itu terjadi mungkin ketika bernafas, biasanya kita bernafas kan membutuhkan effort ya, secara aktif ya, mengambil nafas. Menghembuskan malah santai. Nah, yang disalib ini terjadi kebalikan loh, karena posisi itu. Justru ketika inspirasi atau mengambil nafas itu terjadi secara spontan. Tetapi ketika mau menghembuskan, dia harus mengangkat tubuhnya ke atas untuk bisa udaranya keluar. Mendorong kakinya naik. Yang mana kita tahu kakinya juga udah lelah pasti posisinya seperti itu. Dia harus dorong naik, dia kembali lagi capek turun. Dia dorong lagi naik, dia kembali lagi turun. Supaya bisa nafas, buang, nafas, tarik kayak gitu. Jadi apakah artinya justru dalam posisi seperti itu butuh usaha yang begitu keras hanya untuk menghembuskan nafas? Iya. Kalau kita menghembuskan nafas kan nggak ada effort ya. Itu dia. Kebalikan waktu itu. Menghembuskan nafas yang membutuhkan effort. Makanya Tuhan Yesus mungkin tidak bisa ngobrol panjang lebar di atas kayu salib karena nafasnya juga sulit. Kita ketika ngomong kan ini secara tidak langsung menghembuskan nafas ya sedikit-sedikit. Itu sulit, nggak bisa. Ditambah harus diingat loh,
Ketika naik turun itu belakangnya salib ya. Betul. Yang mana tubuh sudah robek-robek ya. Betul. Jadi betul. tergores-gores seperti itu lagi. Iya. Nah, saya kira dengan penjelasan dari sisi medis seperti yang dijelaskan oleh Pak Dr. Caleb, semakin mempertegas betapa mengerikan dan betapa kejinya hukuman salib itu ya. Karena selain pribadi yang atau seseorang yang dihukum disalib ya, tergantung di kayu salib itu menjadi cemoohan orang ya yang melihat secara langsung peristiwa itu begitu ya, seseorang tergantung begitu ya, seorang terhukum tergantung di sana begitu. Tetapi juga penderitaannya begitu. Kalau tadi saya mencoba membayangkan berdasarkan penjelasan medis tadi Pak Dokter begitu ya. Ini seolah-olah tadi kan Pak Dokter mengatakan bahwa ini sepertinya mereka ini sudah mengerti anatomi begitu ya. Tapi kemudian pengertian ini dipakai untuk membuat seseorang itu mengalami penderitaan yang begitu panjang itu. Iya. Ya. Begitu lama begitu. Terus menerus semakin sakit semakin menderita ya, tidak dibuat segera selesai penderitaan itu. Betul. Dengan misalnya mengalami kematian begitu ya. Tapi terus pelan-pelan. Nah itu semakin sulit lagi untuk membayangkan betapa sakitnya, betapa betul. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa di salib itu tanpa busana ya, Lause ya. Itu kalau dibayangkan, coba dibayangkan aja tanpa busana, dipamerkan tanda kutip di depan banyak orang, itu rasanya wah. Tapi pada dalam keadaan yang sangat buruk gitu ya. Biasa kan dipamerkan depan orang tapi keadaan baik mah senang-senang misalnya. Tapi di dalam keadaan yang sangat buruk, terhina, itu luar biasa banget sih. Jadi artinya kan selain penderitaan fisik, ada penderitaan-penderitaan yang non fisik juga kan? Betul. Penderitaan mungkin kita kalau bisa ngomong saat ini mental atau psikis kali ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus juga manusia 100%. Dan dia perasaan-perasaan yang seperti kita alamin, psikis seperti itu, dihina, itu juga pasti merasakan. Merasakan malu, saya yakin merasakan pasti. Juga. Betapa mengerikan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, Dr. Caleb. Nah, peristiwa penyalipan itu sendiri ya seringkali bisa berlangsung, dalam tanda kutip berlangsung berhari-hari itu karena orang yang tersalib itu mungkin ada yang kebetulan fisiknya sangat kuat sekali begitu ya, sehingga dia bisa berhari-hari begitu ya. Tetapi di dalam catatan Alkitab kita menemukan bahwa dalam kasus Yesus tidak butuh waktu berhari-hari, Yesus kemudian hari itu mengalami kematian begitu ya. Dan saya kira ini sangat masuk akal sekali, mengingat ada banyak peristiwa di mana Yesus itu mengalami penderitaan fisik yang mungkin ekstra dibanding sebut saja 2 terhukum yang lain yang hari itu disalib bersama-sama dengan Yesus. Dan itu sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa betapa hebatnya penderitaan yang harus ditanggung, sehingga kemudian tidak butuh waktu lama, meskipun bukan waktu yang singkat juga begitu ya. Tadi kan kita juga udah mengatakan bahwa penderitaannya ini kayaknya lama begitu ya, tapi tidak butuh waktu yang berhari-hari. Kemudian Yesus mengalami kematian itu begitu. Dan ingat, orang-orang yang mengeksekusi Yesus adalah prajurit Romawi yang terlatih. Ya, mereka tahu bagaimana caranya menyiksa seseorang, menyiksa seorang terhukum begitu ya. Mereka juga akan memastikan bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang yang tersalib ini adalah penderitaan yang akan berujung kepada kematian. Ya, karena mereka tidak akan mungkin berani meresikokan pekerjaan mereka dan nyawa mereka sendiri, begitu kan ya. Kalau sampai mereka dianggap gagal untuk mengeksekusi seorang yang terhukum di kayu salib itu. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati. Dan bahkan kalau kalau saudara ingat, dan Pak Dokter juga mungkin ingat, ada catatan begitu ya untuk memastikan untuk memastikan apakah Yesus itu benar-benar mati, lalu kemudian ada prajurit yang menombak area mana itu ya, lambung itu area mungkin mana? Kalau posisi kita membayangkan posisi seseorang digantung dan ditombak dari bawah gitu ya. Mungkin dia dari perut
ya, seperti itu karena dikatakan yang keluar adalah darah juga, mungkin mengenai campur daerah jantung ya. Karena pastinya prajurit juga terlatih ya. Pasti nggak sembarangan kayak kita mungkin ya asal tusuk aja deh, ya udah selesai gitu ya, enggak. Tapi menusuk dengan ada satu target tertentu target yang diketahui ya pasti kan yang fatal, paru-paru, jantung yang ditusuk. Ya, itulah yang dialami oleh Yesus. Iya. Penderitaan yang begitu luar biasa. Dan saya nggak tahu, andai kata saya atau kita yang harus mengalami penderitaan seperti itu, saya nggak bisa membayangkan, Pak Dokter. Iya. Begitu berat, begitu luar biasa penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Tapi yang mungkin juga perlu kita perjelas bahwa Kristus, Tuhan Yesus bukan mati karena semua salib penderitaan itu ya, tapi karena memang Tuhan Yesus juga yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa ya. Tentu saja kita mengetahui dengan pasti bahwa kematian Yesus itu adalah bagian dari rancangan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah bagi manusia yang berdosa begitu ya. Dan tentu saja kita juga tahu dengan pasti bahwa dalam kehidupan kita Allah yang sepenuhnya berdaulat atas kehidupan seseorang begitu ya. Termasuk peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan memang betul salah satu indikator ketika Yesus berkata di atas kayu salib dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga, dia sebenarnya membuat sebuah pernyataan begitu kan bahwa kepada Allah yang mengaruniakan kehidupan ini, ya dia kembali menyerahkan nyawanya, menyerahkan kehidupannya. Dan kalau kita lihat ini sebagai bagian dari rancangan keselamatan, dia menyerahkan hidupnya untuk menggenapi, menuntaskan rancangan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus ini. Tetapi Pak Dokter, ini sama sekali tidak menurunkan derajat penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus. Sama sekali tidak. Ya. Justru malah mungkin lebih, ya kan? Karena ada sesuatu yang lebih dari sekedar fisikal yang harus ditanggung oleh Yesus, yang sebenarnya sudah ditandai dari peristiwa di Taman Getsemani itu kan yang tadi juga sudah kita sama-sama obrolin. Iya, penderitaan Kristus kalau saya boleh bilang lengkap ya. Karena penderitaan fisik sudah pasti kita semua mengetahuinya. Penderitaan secara psikis atau mentalnya sudah dialami juga, dihina, diludah. Seperti itu yang ditelanjangi, diolok-olok. Dan yang terakhir mungkin penderitaan secara roh ya, rohaninya. Ketika kita tahu ya di atas kayu salib, dia juga meneriakkan bahwa kenapa Allah Bapa meninggalkan gitu ya. Itu luar biasa sekali. Kesendirian, penderitaan yang seperti itu sudah puncaknya sih ya. Kita tidak bisa memahami, menyelami betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus karena kita tidak mengalaminya, Pak Dokter begitu ya. Betul. Tapi dari ungkapan-ungkapan yang muncul dari Tuhan Yesus sendiri pada waktu di salib, dan juga tentu saja dari penjelasan-penjelasan medis yang tadi sudah kita obrolin sama-sama, kita bisa sedikit membayangkan, dan bahkan dengan sedikit membayangkan saja kita sudah tahu bahwa itu sangat amat berat. Oke, Lause. Jadi setelah kita mengetahui ini semua penderitaan Kristus ya dari Getsemani sampai menuju kepada Kalvari, Golgota, kita tahu betapa menderitanya seperti itu. Kemudian Lause, sebenarnya apa sih seharusnya dampaknya atau respon kita semua terhadap peristiwa ini, terhadap seseorang pernah ada di dalam dunia melakukan ini semua untuk kita yang mana mungkin kita tadinya juga belum kenal siapa dia, siapa rela melakukan ini semua. Berkali-kali tadi saya juga mengatakan begitu ya, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya saya yang harus mengalami penderitaan seperti itu begitu ya. Dan saya kira saudara juga, kita semua juga tidak bisa membayangkan kalau kita yang harus menanggung penderitaan seperti itu. Tetapi sesungguhnya, sebagaimana yang Alkitab katakan, penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus itu adalah penderitaan yang seharusnya menjadi penderitaan kita. Penderitaan yang seharusnya kita tanggung karena
penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus itu adalah penderitaan yang harus ditanggung oleh seorang yang terhukum, seorang yang bersalah. Ya. Kita manusia yang berdosa, kita semua tahu itu, ya. Kita bersalah di hadapan Allah, kita tidak hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, begitu ya. Dan lebih parahnya adalah kita merasa it's fine, kita merasa it's okay, begitu ya. Dan itu menambah sebenarnya menambah realitas bahwa betul-betul kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak layak untuk kemudian diselamatkan. Kita tidak layak untuk kemudian dibebaskan dari hukuman, dari murka Allah. Tetapi Allah menyediakan jalan keluar yang tidak bisa kita buat dengan kemampuan kita sendiri. Dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini, menyatakan kebenaran tentang Allah, tentang keselamatan itu, tentang kabar baik, bahwa keselamatan itu tersedia di dalam diri Tuhan Yesus, ya, melalui Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, Yesus tidak hanya berkata, "Aku mengasihi engkau" di bibir mulut. Tetapi Yesus rela menanggung penderitaan yang begitu keji, yang seorang pun tidak ingin untuk mengalami penderitaan seperti itu. Dan itu dilakukan demi menggantikan kita. Itu dilakukan karena kasih-Nya kepada kita orang-orang berdosa. Orang-orang yang sebenarnya melawan Dia, orang-orang yang sebenarnya tidak tahu diri, yang tidak peduli dengan Allah, yang hidup sesuka-sukanya. Tetapi itu yang Yesus lakukan buat kita. Ya. Maka saya kira bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang sudah menerima kepastian keselamatan yang kekal dari Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kita mengingat, menghayati penderitaan Kristus sampai disalib, ya, kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita perlu bertanya, Tuhan, kenapa saya? Kenapa untuk saya engkau rela menderita? Kenapa untuk saya engkau mau mati? Kenapa untuk saya engkau mau berkorban? Saya tidak lebih baik daripada orang lain. Tapi kenapa engkau mengasihi saya? Dan saya yakin Pak Dokter, setiap kali kita menanyakan pertanyaan itu, disitulah kita belajar menghargai, belajar menyelami betapa beruntungnya saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya adalah orang yang diselamatkan. Oke. Nah, tetapi kabar baiknya Pak Dokter, ya, dan saudara-saudara semua yang menyaksikan program ini, kabar baiknya Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Dan kasih Tuhan itu Dia sediakan untuk setiap orang, setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mati bagi orang-orang yang demikian. Maka pada waktu kita sekali lagi mencoba untuk menyelami penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bagi kita, maka ambil kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi kita, Dia mati. Bagi kita, Dia berkorban. Maka jangan biarkan pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia. Ambil kesempatan selama kita masih hidup dalam dunia ini, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan izinkan Tuhan kemudian memenuhi kehidupan kita itu dengan kasih-Nya yang sempurna, yang Dia sudah tunjukkan di atas kayu salib bagi kita. Ya, saya kira itu Dr. Caleb. Iya, Lause, terima kasih. Jadi memang kita seringkali sebagai orang Kristen seringkali lupa ya akan pengorbanan Kristus yang luar biasa. Maka dari itu kita harus terus-menerus mungkin setiap harinya mengingat dan bersyukur ya. Kita orang yang gak layak tapi boleh menerima hal yang luar biasa itu ya. Oke Lause, mungkin kita bisa berdoa Lause setelah kita membahas ini semua, supaya gak cuma sekedar pembahasan aja, tapi benar-benar boleh meresap ke dalam hati kita semua. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang mengikuti program ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kali kami mencoba untuk merenungkan, menyelami
kasih-Mu bagi kami orang-orang berdosa. Kami tidak pernah bisa mengerti kenapa Engkau mengasihi kami. Karena kami sendiri ya Tuhan sadar siapa diri kami sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Tapi Engkau memilih tetap mengasihi kami. Engkau bahkan berkorban, mati menggantikan kami, supaya kami, orang-orang yang tadinya terhukum, kami boleh dibebaskan, kami boleh diselamatkan, bahkan kami boleh menjadi anak-anak Allah. Hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi mau bersyukur, berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu semata-mata kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keselamatan yang kekal, keselamatan yang pasti, keselamatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, oleh karena keselamatan ini diberikan sendiri oleh Tuhan yang mengasihi kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami belajar dan belajar terus lebih mengasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti program ini, yang mungkin sedang mencari-cari kebenaran di dalam hidup ini, mencari-cari makna hidup ini, mencari-cari Allah yang benar itu, Allah yang mengasihi manusia. Ya Tuhan, biarlah Engkau pun menyatakan kasih-Mu, menyatakan diri-Mu kepada saudara-saudara kami ini, supaya mereka boleh melihat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada mereka di dalam hidup ini. Mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka pun juga boleh mengalami kasih Tuhan, menikmati keselamatan yang kekal dan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk program pada hari ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk waktunya Pendeta Lucky Samuel. Sama-sama. Kita sudah collab kesempatan ini dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya ya. Collab lagi nanti kita ya. Collab lagi. Ya, Oke. thank you. Dan saudara-saudara, untuk episode Markisah kali ini, kalau merasa diberkati, maka bagikan juga, sharekan juga ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara yang lain, supaya kita semua juga diberkati. Dan Markisah, mari kita hidup sehat, sehat rohani dan sehat jasmani.